Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali bersama dengan saya Pendeta Paulo Tuseke. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita mohon kekuatan dari sorga, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan, kemurahan kasih pertolongan penyertaan-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Sebabnya Tuhan mari persiapkan sekalian kami para pendengar, khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau urapi dia secara khusus. Biarlah hamba-Mu ada keberanian untuk mengungkap rahasia kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah keselamatan kami Tuhan. Kami rindu diberkati, persiapkan kami. Oleh sebab kami berdoa, kalau ada kuasa kegelapan coba-coba mengganggu, menghalangi, merintangi pemberitaan firman-Mu, kami satu hati dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau hancurkan kuasanya. Biar kawal pagari kami ini kuasa dalam. Kami ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kami mendengar, menerima firman-Mu saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami selalu mohon ampun kami kalau kami ada kesalahan, ada dosa, baik pikiran, perkataan, perbuatan, kelemahan-kelemahan kami. Kami mengaku kami tidak luput Tuhan. Jangan ingat-ingat semua, ampun kami. Kuduskan, sucikan, dan layakkan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Bersabdalah Engkau, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kembali bersama dengan saya. Mari kita baca firman Tuhan yang saat ini saya ambil di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-10 pasal yang ke-13 ayat 10 hingga 17 dengan perikop penyembuhan orang sakit pada hari Sabat. Itu perikopnya. Tetapi saya beri judul khotbah ini yaitu hari Sabat melepaskan bukan mengikat. Sekali lagi judul saya, hari Sabat melepaskan bukan mengikat. Kita baca 3 ayat saja dari pembacaan ini. Dari pasal 13 ini 3 ayat 10 sampai 13. Kita baca. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ayat 13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini terjadi di rumah ibadat. Dan kita lihat bahwa peristiwa itu juga terjadi tepatnya pada hari Sabat. Dan kita lihat bahwa bagi orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hal yang sangat sakral. Dan tentunya mereka sangat menghormati hari Sabat. Oleh sebab itu, mereka pada hari Sabat itu tidak bisa berbuat apa-apa,
tidak bisa melakukan kegiatan kecuali beribadat. Ini mereka. Jadi tidak ada kegiatan yang mereka lakukan. Itu kata mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, tetapi kita lihat bahwa pada peristiwa ini atau peristiwa di mana ibu yang sakit sudah 18 tahun diikat oleh roh jahat, justru dia dilepaskan oleh Tuhan di rumah ibadat pada hari Sabat. Luar biasa. Dan bagi orang-orang Yahudi, menyembuhkan itu melakukan kegiatan yang dilarang oleh Sabat itu sendiri. Tetapi Tuhan Yesus mau mendidik mereka, mengingatkan mereka bahwa dalam hari apa saja Tuhan Yesus bekerja, di mana saja, dan pada saat apa saja, dan pada hari apa saja. Dan dia tidak terikat oleh hari-hari yang sudah ditetapkan oleh orang Yahudi. Dan kita lihat, pada waktu Tuhan Yesus melihat ibu ini, kata firman Tuhan di dalam ayat, kita baca ayat yang ke-10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Dan ini sudah terjadi 18 tahun lamanya dialami oleh ibu ini. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu sudah disembuhkan." 13. Lalu ia, yaitu Yesus, meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ibu ini justru dia dilepaskan dari ikatan iblis pada hari Sabat. Ingat sekali lagi, perempuan ini dilepaskan dari jeratan, bahkan ikatan daripada iblis itu, sehingga dia sakit 18 tahun lamanya pada hari Sabat. Haleluya. Dan kita lihat, begitu peristiwa itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, kepala rumah ibadat ini, dia berkomentar, dia mengumumkan kepada mereka yang hadir pada saat ibadah di rumah. Pada waktu itu, dia berkata begini, ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat dia gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Galau dia. Ini menunjukkan dia tidak bisa terima apa yang Tuhan lakukan pada hari Sabat. Dia tidak bisa menerimanya. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu berkata kepada orang banyak, dia bilang begini, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Dia bilang ada 6 hari. Jadi dalam 6 hari itu datanglah pada satu hari, jangan pada hari Sabat, untuk disembuhkan. Bayangkan ini. Tetapi itu yang dia katakan, dia memang pegang teguh
hari Sabat itu konyol. Dan Bapak Ibu Saudara, sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, hai orang-orang munafik, termasuk pemimpin rumah ibadat ini, para ahli Taurat, orang Farisi, munafik. Tetapi ayat 15, tetapi Tuhan menjawab, dia katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat? Dan pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minuman. Tuhan Yesus tahu hari Sabat orang Yahudi melakukan kegiatan membawa minum binatang mereka, lembu mereka. Bukankah itu pekerjaan, kegiatan? Oleh sebab Tuhan Yesus mengatakan, hai orang-orang munafik. Mereka coba-coba mendustai Allah di dalam Yesus. Dan kita lihat bahwa ada juga di dalam pembacaan berikut, dalam pasal 14. Pasal 14 ayat 1 sampai ayat 6. Firman Tuhan berkata begini, masih ada kaitan dengan hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air, berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam. Semuanya lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. 5. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok di dalam sebuah sumur? Meskipun pada hari Sabat, Tuhan Yesus tantang mereka, Farisi-Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, penganut daripada Sabat itu sendiri. Tuhan Yesus berkata, dia tantang pada hari Sabat, kalau anakmu terperosok di sumur atau lembu terperosok di sumur, kamu mau tarik atau tidak? Mau biarkan? Bayangkan anak sendiri terperosok di sumur pada hari Sabat. Kita biarkan begitu. Nanti selesai Sabat baru mau diangkat. Munafik, kata Yesus. Tidak mungkin mereka akan mampu melakukan. Mereka pasti mengangkat anaknya
atau mengangkat lembunya yang terperosok di dalam sumur. Pasti itu. Sebab dia tidak segan-segan Tuhan Yesus mengatakan, hai orang-orang munafik. Ini sungguh keras. Dan kita lihat bahwa Tuhan Yesus tahu. Oleh sebab itu dia menggenapkan semuanya di kayu salib. Karena dia tahu manusia tidak sanggup, tidak bisa melakukan hukum Taurat dan Sabat itu. Tuhan Yesus tahu. Sehingga dia rela menderita dan mati di kayu salib. Dia menyelesaikan dan dia menggenapkannya semua dalam dirinya. Karena tidak bisa dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu jangan bodoh, jangan munafik. Karena Anda tidak akan bisa melakukan Sabat itu, Anda pasti tidak akan bisa. Jangan membohongi Tuhan. Sebabnya Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan kepada mereka, kalau anakmu terpelosok dalam sumur pada hari Sabat, mau kasih biar, akan dibiarkan? Atau lembumu yang terperosok akan dibiarkan sampai malam, sampai sore? Berakhirnya Sabat itu, apa Anda bisa? Apa Anda sanggup? Jawab, tidak akan bisa. Tapi Tuhan Yesus menggenapkannya semua. Karena dia tahu mereka tidak bisa melakukan itu. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa sungguh-sungguh kita harus percaya kepada Yesus. Dia tinggalkan kemuliaannya. Dia tinggalkan kesetaraannya dengan Bapa di sorga. Dia rela turun dalam dunia ini demi keselamatan saya dan saudara. 2000 tahun lalu di Gunung Golgota, Yesus rela menderita dan mati di kayu salib, mencurahkan darahnya yang mahal demi menebus saya dan saudara. Demi kita dan saya dan saudara senantiasa melakukan kehendak daripada Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu Israel, Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus. Karena mereka tidak menerima dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan sampai hari ini. Oleh sebab itu rahasia firman Tuhan pada malam hari ini bagi saya dan saudara, bahwa sesungguhnya apapun yang menjadi pergumulan, sakit, penyakit yang kita alami atau apapun, Tuhan Yesus serahkan kepada Dia. Dan Dia adalah segala jalan keluar bagi orang percaya. Dan percaya sungguhlah kepada Yesus Tuhan kita sebagai juru selamat, menebus dosa-dosa kita. Dan kita sudah diluputkan dari api neraka. Asalkan kita mau setia dan taat kepada Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali menjemput saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya rindu membacakan ayat yang terakhir, ayat 17 dalam pembacaan pasal 13 tadi. Dan waktu itu demikian semua yang lawannya merasa malu
Dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Jadi pada akhir ending daripada peristiwa ini, ada orang yang dipermalukan, dan ada orang dan banyak orang memuliakan Allah. Dan sungguh-sungguh mereka percaya apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di rumah ibadat itu pada hari Sabat. Kebanyakan mengatakan bahwa sesungguhnya kemuliaan nama Tuhan atau Allah di dalam Yesus Kristus dimuliakan atas peristiwa yang sudah terjadi pada hari Sabat itu. Sehingga khususnya perempuan yang sakit selama 18 tahun itu disembuhkan. Dan Tuhan Yesus buktikan bahwa benar-benar dia harus melakukan pekerjaannya, yaitu antara lain menyelamatkan, menyembuhkan ibu yang mengalami penyakit selama 18 tahun yang dirasuk setan. Iblis diikat oleh iblis. Tuhan lepaskan dia pada hari Sabat. Jadi hari Sabat pada hari itu melepaskan orang yang terikat oleh iblis. Dan saat terjadi peristiwa ini, dan inilah yang mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa sesungguhnya kuasa Tuhan dia terus nyatakan di mana saja, bila mana, dan kapan saja itu Tuhan lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari Tuhan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Doa kami Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam setiap hati pikiran kami. Kami ada kekuatan, ada sukacita, damai, sejahtera. Dan kami Tuhan boleh mendengar Injil Yesus Kristus. Injil kebenaran-Mu harus disampaikan. Dan biarlah banyak orang yang sudah boleh bersama-sama dengan hamba-Mu mendengar dan merenungkan firman saat ini. Kembalikan berkat bagi mereka Tuhan. Dan benar-benar kami semua dicelikan mata rohani kami. Dan kami percaya sungguh bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa permohonan serta ucapan syukur kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin.